Reformasi adalah proses pembentukan kembali suatu tahanan kehidupan lama diganti dengan tatanan yang baru. Tujuannya ke arah yang lebih baik dengan melihat keperluan masa depan. Selain itu juga menekankan kembali pada bentuk asal dengan menghentikan penyimpanan dan praktik-praktik yang salah, dengan melakukan perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial maupun bidang pendidikan. Orang yang mendukung reformasi menginginkan perubahan, disebut dengan reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama, disebut masyarakat atau negara. Reformasi ekonomi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan ekonomi di suatu masyarakat atau negara. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum di suatu masyarakat atau negara. Reformasi politik adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang politik di suatu masyarakat atau negara. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Gerakan reformasi diawali ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Perkembangan politik dan ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Sehari setelah dilantik, Presiden B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Presiden B.J. Habibie membuat beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, pemerintahan menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua, masalah duwi fungsi ABRI. Peran ABRI di DPR mulai dikurangi secara bertahap, semula 75 orang menjadi 38 orang. Kebijakan lain yang ditempuh adalah mulai 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri dari ABRI. Yang ketiga, reformasi bidang hukum. Reformasi hukum dan peradilan yang dilakukan Presiden B.J. Habibie antara lain melaksanakan sistem peradilan yang jujur dan adil, mengajukan tokoh-tokoh Orba yang terlibat KKN ke pengadilan, mengajukan tokoh-tokoh yang terlibat kasus kontroversial seperti kasus Marsinah, Udin, wartawan Bernas, serta kasus penculikan aktivis HAM dan demokrasi lain ke pengadilan, membebaskan narapidana politik atau NAPOL seperti Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Yang keempat, kebijakan birokrasi. Kebijakan ini sangat populer karena memang sebelumnya telah berkembang wacana agar otonomi segera diwujudkan. Alasannya adalah karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah diatur tentang otonomi daerah dan hingga 1998 belum juga terwujud. Yang kelima, referendum bagi rakyat Timor Timur. Jajak pendapat atau referendum adalah sebuah dari berbagai tekanan internasional kepada pemerintahan Indonesia yang mulai timbul sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1989. Yang keenam, penyelenggaraan sidang istimewa MPR. Dalam memperjalankan sejarah bangsa Indonesia, MPR sebagai lembaga tertinggi negara telah melaksanakan sidang istimewa sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 1967, sidang istimewa MPRS berhasil memberhentikan Ir Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, MPR berhasil menggelar
sidang istimewa yang dilaksanakan pada 10 sampai 13 November 1998. Yang ketujuh, penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu tahun 1999. Presiden Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum. Kedelapan, sidang umum MPR. Hasil pemilihan umum 1999. Sidang umum MPR diselenggarakan pada 1 sampai 21 Oktober 1999. Amin Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR Republik Indonesia, sedangkan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR Republik Indonesia. Pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjalankan pemerintahan dengan membentuk kabinet yang disebut Kabinet Persatuan Nasional. Adapun kebijakan yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran dan pembentukan departemen. Departemen penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers karena sebagai tempat saringan kritikan-kritikan yang ditujukan kepada pemerintah. Dan Departemen Sosial juga dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Sedangkan departemen yang dibentuk pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah Departemen Eksploitasi Laut, yang kemudian diubah namanya menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, reformasi politik yang menonjol adalah dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR. Yang ketiga, pemberian otonomi khusus pada Aceh dan Irian Jaya. Lepasnya Timur dari Indonesia menjadikan pemerintahan lebih waspada terhadap masalah Aceh dan Irian Jaya. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, nama wilayah Irian Jaya diganti menjadi Papua, dan pemerintah juga memberi otonomi khusus pada wilayah Papua. Dengan demikian, pemerintah telah berusaha merespon keinginan warga Papua untuk dapat lebih memaksimalkan segala potensinya untuk kesejahteraan rakyat Papua sendiri. Yang keempat, penyamaan turunan Tionghoa. Dugaan keterlibatan Tiongkok dalam G30 SPKI membuat pemerintah Orde Baru anti-Tiongkok. Hal ini pada masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dihapuskan. Selain pemberian atau pengakuan hak politik, pemerintahan juga memberikan pengakuan terhadap keyakinan orang Tionghoa, etnik Konghucu, serta memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah bagi penganut Konghucu. Yang kelima, mengadili kasus mantan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, dana bantuan sosial yang dikeluarkan oleh negara banyak diberikan kepada yayasan keluarga Soeharto. Salah satunya adalah Yayasan Super Semar. Akan tetapi, dana tersebut diselewengkan oleh oknum pejabat atau kerabat mantan Presiden Soeharto. Kejaksaan Agung pada 3 Agustus 2000 menetapkan bahwa mantan Presiden Soeharto bersalah dan menjadi terdakwa kasus korupsi. Karena kesehatannya yang tidak sehat menyebabkan oleh oknum pejabat atau kerabat mantan Presiden Soeharto. Kejaksaan Agung pada 3 Agustus 2000 menetapkan bahwa mantan Presiden Soeharto bersalah dan menjadi terdakwa kasus korupsi. Karena kesehatannya yang tidak sehat menyebabkan kejaksaan hanya memberikan status sebagai tahanan kota. Yang keenam, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional. Untuk menangani krisis ekonomi pada masanya, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Tugasnya memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis ekonomi. Dewan Ekonomi Nasional diketuai oleh Prof. Emil Salim. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia menetapkan sistem kabinet gotong royong. A. Reformasi hukum dan pemerintahan. Kebijakan hukum dan pemerintahan dilakukan sebagai berikut. 1. Pemberantasan KKN dan korupsi.
2. Amandemen Undang-Undang 1945 tentang Pemilu. 3. Reformasi di bidang pers. 4. Desentralisasi politik dan keuangan. B. Reformasi ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi pada saat itu ialah rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. C. Disintegrasi bangsa dan kedaulatan negara. Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 1B Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai pembagian hasil tambang dan minyak bumi dan gas alam terbesar 17% bagi Aceh dan Papua. D. Pelaksanaan Pemilu 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang dimana untuk pertama kalinya masyarakat pemilih hak suara dapat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. 4. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Yusuf Kala. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Yusuf Kala menjalankan pemerintahan dengan membentuk kabinet yang diberi nama dengan Kabinet Indonesia Bersatu untuk mempercepat perbaikan kondisi bangsa, terutama memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Maka pemerintahan SBY membuat program kerja 100 hari. A. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengentaskan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya untuk swasembada pangan. Selain itu, untuk mendukung perbaikan di sektor pertanian, pemerintah menyediakan pupuk murah bagi petani. Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin dan beberapa kali menurunkan harga obat generik. B. Reformasi politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. Stabilisasi politik menjadi prasyarat dilaksanakan suatu pembangunan nasional. Oleh karena itu, SBY melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membentuk sekretariat gabungan atau Setgab antara Partai Demokrat pendukung utama pemerintah dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY. Pembentukan Setgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. 2. Berusaha mewujudkan good governance atau pemerintahan baik yang diwujudkan dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. 3. Melanjutkan reformasi politik. Misalnya dalam penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang. C. Penyelesaian konflik di daerah. Wapres RI Yusuf Kala berhasil mengajak berunding pimpinan tertinggi GAM Hasan Tiro dengan perantara mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Perundingan menghasilkan nota kesepakatan penghentian permusuhan Indonesia dengan GAM. Selain masalah Aceh, pemerintah juga berusaha mengakhiri konflik di Poso dan Papua. D. Pemilu 2009. Pemilu 2009 dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif dan juga untuk memilih 6. Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Pemilihan Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Joko Widodo membentuk kabinet yang disebut Kabinet Kerja. Joko Widodo mempunyai visi, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Adapun misinya adalah hendak mewujudkan 9 program yang disebut Nawacita, yaitu 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegak hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan percaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatih. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. 9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.